Tidak mungkin ada dalam kamus. Saya ingin jelaskan bahwa kamus itu melingkupi perkataan yang beredar secara terus-menerus dan konsisten maknanya, bertahan sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika kata itu digunakan kurang dari 10 tahun dan cakupan wilayah penggunaannya kurang, tidak akan masuk dalam kamus. Gitu. Ya. Kemudian, menurut ahli, kapan suatu komunikasi antara pihak sudah terjadi begitu? Ulangi pertanyaannya. Kapan suatu komunikasi sudah terjadi antara pihak? Dikatakan sudah terjadi komunikasi gitu antara dua orang misalnya. Kapan itu bisa dikatakan komunikasinya sudah terjalin begitu? Jika sudah ada peristiwa komunikasi, yang pertama ada pesan yang disampaikan oleh penutur, ya. Kemudian ada pesan yang diterima oleh si petutur melalui media yang digunakan. Seperti itu disebut sebagai ada peristiwa komunikasi. Sehingga jika seseorang baru berkata, namun belum ada yang mendengar, belum dikatakan sebagai peristiwa komunikasi. Karena syarat komunikasi ada pengirim, ada pesan yang dikirim, dan ada penerima. Pesan yang dikirim nanti mensyaratkan juga medianya seperti apa, kapan disampaikan, dan seterusnya. Yang pada pokoknya adalah 3 unsur itu harus terpenuhi. Jika ketiganya terpenuhi, maka sudah ada peristiwa komunikasi berbahasa Indonesia. Kemudian, apakah suatu perintah yang diterima dari satu orang kepada pihak lain bisa dikoreksi apabila belum jelas misalnya? Dan kalau tidak ada koreksi, apa makna dari perintah tersebut? Tadi sudah saya jawab bahwa kalimat perintah yang berisi perintah dari seorang penutur, jika ditangkap maksudnya sama persis dengan perintahnya, maka tidak ada keraguan bagi lawan bicara yang diharapkan adalah tindakan atau perbuatan. Kalau lawan bicara atau petutur meragukan maksud yang disampaikan oleh penutur atau pemberi perintah, maka tadi yang ditanyakan 2. Kalimat yang mengandung perintah atau cara mengerjakan perintahnya. Kalau kalimat perintahnya sudah jelas, maka tidak ada konfirmasi. Atau kalimatnya sudah jelas tetapi tidak dapat melakukan perintahnya. Ya. Tadi ada contoh, keluarkan paku itu dari botol. Perintahnya jelas, mengeluarkan paku dari botol. Paham, tapi tidak dapat mengerjakannya, maka dia juga mengkonfirmasi. Izin Pak, bagaimana caranya? Botolnya sudah ditutup. Nah, itu berarti konfirmasi terhadap perbuatannya, bukan konfirmasi terhadap kalimat perintahnya. Ya. Kemudian, apakah suatu perintah bisa dimaknai sebagai suatu candaan? Perintah dengan candaan itu 2 hal yang berbeda. Kalau candaan termasuk dengan jenis kalimat berita, candaan itu adalah perkataan yang ditujukan untuk menimbulkan kelucuan. Sedangkan perintah adalah perkataan yang ditujukan untuk mengharapkan tindakan atau perbuatan lawan bicara, 2 hal yang berbeda. Nah, apakah bisa sebuah candaan berisi perintah? Dapat, tapi perintahnya itu menimbulkan kelucuan. Siapa yang bisa mengecat es balok itu, cat balok itu, atau cat balok es itu akan saya hadiahi 1 juta. Perintah, cat balok itu. Kalau bisa saya hadiahi 1 juta. Tapi perintahnya menunggu kelucuan. Lah siapa yang bisa mengecat es balok? Karena respon yang diminta adalah kelucuan, bukan mengerjakan suatu perintah. Oke. Kemudian kembali kepada kata-kata tadi, ganti BB dengan terawat. Menurut saudara, apakah itu suatu bentuk candaan atau ujian atau perintah? Ini perintah ini dari atas ke bawah gitu. Posisinya orang yang jabatannya lebih tinggi kepada orang yang jabatannya lebih rendah. Partisipan atau peserta bicara dalam komunikasi berbahasa Indonesia tadi diilustrasikan oleh jaksa atasan kepada bawahan, si penutur adalah atasan dan petutur adalah bawahan. Kata kerja predikat ganti itu adalah bentuknya perintah, maka tidak dapat dikategorikan sebagai candaan. Karena
kalimat itu tidak mengharapkan respon berupa kelucuan atau tawa, menurut pendapat saya. Ya. Kemudian mohon penjelasan ahli terkait membedakan suatu kalimat ya, apakah itu perintah, berita, atau tanya. Ya, dari segi konstruksinya kalimat berita itu kalimat yang menginformasikan sesuatu, ya, menginformasikan sesuatu. Sedangkan kalimat tanya adalah satu kata dari tadi penutur dan petutur yang disampaikan dalam suatu percakapan, apakah dua orang tersebut harus saling mengetahui, maksudnya harus saling memahami? ya, dalam peristiwa komunikasi berbahasa Indonesia, penutur dan pertutur harus memiliki tujuan percakapan yang sama. Pesan yang disampaikan dan yang diterima harus sama. Tanpa konteks itu maka komunikasi tidak terjadi. Berarti harus satu persepsi atau satu pemahaman dulu. Iya, satu. Kalau ada bahasa tarik kembali dengan disandingkan sebelumnya oleh penutur, contohnya tadi apa yang tadi seperti Bapak ahli sampaikan, gelas itu tarik kembali. Itu apakah merupakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh si petutur? Kata diganti atau tadi mengeluarkan paku dari gelas dan kemudian kata ditarik itu dua kata yang berbeda, sehingga dua-duanya perintah. Kata diganti itu kalimat berpotensi kalimat perintah karena predikatnya predikat kata kerja. Kata ditarik juga berpotensi menjadi kalimat perintah. Atau kata tarik atau menarik itu potensi kalimatnya adalah kalimat perintah. Jadi dua perintah yang berbeda. Ya, jawaban saya seperti ini. Kalau ahli bisa jelaskan terkait apa yang di pemahaman saudara ahli terkait satire. Satire itu apa satire? Satir. Satir yang saya Ya, ejaannya satire. Bacanya satir. Ya. Itu pemahamannya seperti apa? pemahaman saya tentang satir itu adalah sindiran. Sindiran. Iya, bentuk sindiran. Yang halus itu adalah sinisme, sindiran yang kasar namanya sarkasme. Dua-duanya adalah bentuk satir. Apakah itu dapat dibilang candaan atau gurauan atau apa? Joke? Satire atau sindiran itu berbeda dengan guyonan, lawakan atau kelakar karena respon yang diharapkan berbeda. Kalau guyon, cakapan berasal dari Jawa, atau kelakar dalam bahasa Melayu itu harapannya adalah menimbulkan kelucuan dari lawan bicara. Sedangkan sindiran tidak mengharapkan lucu atau tertawa dari lawan bicara. Tujuan dari satir atau sindiran adalah untuk mengingatkan lawan bicara tentang apa yang disindir. Baru selesai makan siang kok minta makan lagi, ya. Apa masih ada perut sebelah kanan? Misalnya. Itu pertanyaan yang sifatnya sindiran tapi halus.
Ya, misalnya demikian Breaking News TV One yang tadi kita sempat menyimak bagaimana jalannya sidang kasus narkoba Triminasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang hingga sore hari ini kita masih menyaksikan sidang mendatangkan ahli bahasa, dan sesaat lagi akan diteruskan di program Kabar Petang. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri di Breaking News. Terima kasih, sampai jumpa.